kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya akan memberi kepada saudara ujian di padang gurun. Ujian padang gurun itu adalah ujian bagi seorang pemimpin. Saudara adalah pemimpin-pemimpin. Kita semua adalah pemimpin dari Tuhan, dari gereja Tuhan, dari rumah tangga kita sendiri. Kita adalah kepala rumah tangga, berarti kita pemimpin. Kita adalah pemimpin dari anak-anak kita, berarti kita pemimpin. Kita adalah pemimpin dari suami istri, yang laki-laki itu adalah pemimpin. Ya. Semua ada pemimpin, ada yang dipimpin. Nah, untuk menjadi pemimpin, Musa harus melalui saringan, ujian padang gurun. Namanya ujian padang gurun. Setiap murid itu harus melalui ujian padang gurun. Sejak mudanya Musa sudah tahu bahwa ia akan dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin Israel. Musa sudah tahu. Tapi Musa ini dia terlalu cepat bertindak sebelum Tuhan memberi perintah. Dia sudah bertindak lebih dulu sampai akhirnya dia pikirnya dia mau selamatkan orang Israel. Jadinya dia membunuh orang Mesir. Dan ini ketahuan, ini satu crucial point, satu rahasia yang kurang baik. Ketahuan ke Salomo, Firaun, dan Firaun marah. Dia berusaha membunuh Musa, tapi Musa tidak bisa. Dia lari pergi ke Midian, dia dilindungi oleh Tuhan di sana. Ya, Musa adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Coba kita baca Roma 11 ayat 29. Tuhan tidak menyesal sekalipun melalui segala kesulitan, kesalahan daripada Musa. Musa berbuat salah. Musa membunuh orang Mesir, itu satu kesalahan yang besar. Itu pukulan yang keras buat dia. Pernah sudah dipukul keras sama Tuhan? Pernah dipukul keras? Pernah? Siapa yang pernah? Coba angkat tangan. Siapa yang pernah di sini dipukul keras sama Tuhan? Sampai dia sempoyongan. Ada yang dipukul? Coba angkat tangan. Ada? Saya pernah dipukul keras sama Tuhan. Siapa lagi yang pernah dipukul keras? Tidak ada. Berarti saudara ini belum bisa masuk jadi mempelai Tuhan nanti. Ya. Orang itu mesti dipukul keras. Tuhan punya rencana yang indah bagi dia. Ya, jadi saudara, pukulannya tidak sedikit. Pukulannya itu betul-betul. Jadi kita nanti akan periksa. Ya. Sekarang lebih dulu kita membaca tadi. Di mana itu? Roma 11 ayat 29. Silahkan baca. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya, Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak menyesali. Tuhan punya planning sama saya. Saya akan jadi seorang pemimpin misalnya. Tapi di dalam perjalanan sebelum saya jadi pemimpin itu banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Tapi itu kesalahan tidak
bisa menghapus planning Tuhan, perencanaan Tuhan atas hidup saya untuk menjadi seorang yang dipakai sebagai pemimpin umat Tuhan. Ya, itu kasih karunia dan panggilannya itu tetap ada pada saya. Tidak karena kesalahan sedikit terus kemudian saya mesti turun, tidak boleh. Wah, kalau begitu tidak ada orang bisa dipilih. Semua salah, semua keliru. Manusia itu banyak kekeliruan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Biarpun dia berbuat salah, tapi dia diawasi sama Tuhan, dituntun sama Tuhan. Kesalahan itu tidak boleh lebih daripada takarannya yang dibutuhkan untuk dia supaya dia disucikan. Jadi ada takaran-takaran. Jangan kita berbuat kesalahan segini untuk takaran yang cuma segini, untuk perlu segini. Tapi kita sudah berbuat salah dengan takaran yang segini besar. Itu tidak Tuhan tidak mau izinin hal itu terjadi. Jadi Tuhan mengawasi kesalahan kita, itu diawasi juga. Tidak boleh lebih dari yang sudah Tuhan tentukan untuk saudara, untuk saya lain, untuk saudara lain, masing-masing lain. Jadi yang penting kita ini mesti punya hati dengar-dengaran, taat sama Tuhan. Jadi kalau kita berbuat salah, kita mesti mempertanggungjawabkan sama Tuhan, dan kita akan mungkin kita akan dipukul dan dengan hajaran. Sebab orang yang dihajar itu adalah orang yang dicinta sama Tuhan. Bisa mengerti? Kalau sudah tidak pernah dihajar, sudah jangan ketawa, jangan bilang, puji Tuhan, saya ini anak yang paling manis di dunia. Bukan manis pahit. Ya, tapi anak yang paling pahit. Kalau sudah tidak pernah dihajar sama Tuhan, itu berarti saudara itu tidak digubris sama Tuhan, dibiarkan. Karena ini orang tidak mau bertobat, biar dipukul ya tetap begitu saja. Tidak ada perubahan, tidak ada takut sama Tuhan. Nah itu bahaya. Jangan jadi orang Kristen seperti itu. Kita mesti bersyukur kalau kita bersalah sedikit, kita sudah dikasih teks sama Tuhan, kita dikasih pemberitahuan begitu ya, supaya kita hati-hati. Nah, hanya saja ada dua macam konsep kepemimpinan. Ada dua macam konsep kepemimpinan. Musa ini mau jadi pemimpin, dipilih sama Tuhan untuk jadi pemimpin Israel. Nanti akan membawa Israel keluar dari negeri Mesir. Tapi dalam memilih ini ada dua konsep pemilihan. Yang satu itu yang salah, yang kedua itu yang benar. Konsep pemimpin, dua macam konsep yang salah dari seorang pemimpin adalah satu, menjadi hakim. Tuhan tidak pernah pilih kita jadi hakim. Jangan Alkitab melarang kita untuk tidak boleh jadi hakim. Jangan menghakimi sesamamu, karena kamu nanti jangan sampai kamu nanti dihakimi juga. Kamu menghakimi orang, kamu lihat selembar ada di matamu, kamu tidak lihat, tapi selembarnya kecil saja, itu di mata saudaramu kamu lihat, kamu sudah tunjuk dia. Ya, jangan kita bertindak seperti itu. Jadi kita ini harus tidak menjadi hakim. Keluaran 2 ayat 13. Keluaran 2 ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ya, ini. Ia bertanya kepada yang bersalah itu. Musa ketemu dua orang. Terus, mengapa engkau pukul temanmu? Mengapa kamu pukul temanmu? Terus? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Siapa yang mengangkat kamu? Hei, kamu Musa. Yang mengangkat kamu menjadi pemimpin dan hakim. Pemimpin boleh, tapi hakim tidak boleh. Tuhan tidak mau kita jadi hakim. Terus atas kami. Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Ya. Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Ya. Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Sudah ketahuan. Terus? Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu. Sudah sampai sini. Jadi konsep yang pertama menjadi hakim. Pemimpin sebagai hakim, pakai jubah hakim.
Itu Tuhan tidak mau pakai. Hamba Tuhan tidak boleh jadi hakim. Ya, menghakimi orang tidak boleh. Dan yang kedua, konsep yang benar yaitu menjadi apa? Gembala dan hamba. Benar. Kita ini mesti punya jiwa gembala dan jiwa hamba. Ya. Jadi itu yang Tuhan mau. Kita harus menjadi berjiwa gembala. Mari kita baca itu. Keluaran 3 ayat 1. Pada waktu Musa dia lari pergi ke tanah Midian, di situ dia ketemu dengan siapa namanya? Jitro, dan dia diterima sama Jitro karena Jitro anaknya 7, semua perempuan. Wah, dia geleng-geleng kepala. Bagaimana carikan jodoh untuk 7 anak wanita saya ini di daerah yang gersang, jauh dari mana-mana. Tapi tiba-tiba Musa datang. Musa jadi penghiburan buat Jitro, dan Musa akhirnya jadi diambil sebagai sahabatnya, dan dia akhirnya menikah dengan salah satu anak perempuannya daripada Jitro. Ya, mari kita baca ayat 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Dia biasa menggembalakan. Jadi dia itu seorang gembala. Seorang pemimpin itu haruslah seorang gembala. Dan yang kedua, bagi kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Terus sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, terus lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ya, sekian. Nah, ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Tanggalkan kasutmu. Waktu Musa ini melihat ada satu belukar duri yang terbakar, tapi tidak membakar belukar duri itu. Tetap belukar duri itu tetap jadi ada. Dia heran, dia datang, dia mau lihat. Tapi pada waktu dia mau lihat, suara Tuhan keluar dari dalam berambos dari air, dari api. Ya. Hei Musa, jangan kamu menonton. Hendaklah kamu buka sepatumu, kasutmu, karena ini tempat yang kudus. Siapa yang harus buka kasut? Siapa? Tuan rumah atau tamunya atau pembantunya? Pembantu, hamba mesti buka sepatu, kasutnya. Jadi Musa buka kasut. Jadi Musa itu di hadapan Tuhan saat itu sudah dianggap sebagai hamba Allah. Hatinya seorang hamba. Ya, dia itu luar biasa. Sebab itu dia tidak boleh pakai sepatu, suruh buka. Dia ditapiskan sama Tuhan sebagai hamba untuk nanti melayani orang Israel itu di gunung yang sama ini. Ini gunung Horeb. Horeb itu artinya, ya saya tidak tahu, saya lupa. Ya pokoknya di gunung Horeb yang sama itu nanti Israel dibawa ke sana lewat Horeb. Jadi Musa nanti akan bisa bersaksi, ini waktu saya ketemu dengan Tuhan pertama kali, Tuhan bicara dari dalam api itu, itulah di sini tempatnya. Jadi Musa sudah jalan duluan, pernah jalan duluan sampai di situ. Jadi seorang pemimpin harus jalan duluan, mesti jadi teladan, menjadi teladan. Sudah harus. Jangan bilang, aduh saya tidak pernah jalan situ, saya tidak tahu jalannya itu bagaimana, saya tidak ngerti. Tidak boleh, kita harus bilang, saya tahu, saya pernah jalan di situ. Nah, mari kita baca Matius 7 ayat 1 sampai 2. Kita tidak boleh jadi hakim. Matius 7 ayat yang ke 1 dan 2. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Jadi kita pemimpin-pemimpin tidak boleh saling menghakimi. Nanti gereja jadi kacau karena semua menghakimi. Itu dia salah gunakan. Dia menjadi pemimpin
yang pakai konsep yang salah. Konsepnya dia mau pilih jadi hakim. Ya, terus Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, ya, kamu akan dihakimi. kamu akan dihakimi. Terus Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. akan diukur kepadamu. Diukurkan kepadamu. Ya. Jadi sudah di sini jelas kita tidak boleh menghakimi. Jangan kita menghakimi, supaya kita tidak dihakimi dengan cara yang lebih keras. Saudara, dalam Yakobus 2 ada 2 macam hukum yang disebutkan di sini. Hukum apa saja itu? Kita baca. Yakobus 2 ayat 12 dan 13. Ini agak banyak ayat supaya sudah boleh pegang, sudah boleh catat. Ayat-ayat ini penting, ini untuk pegangan saudara. Ya, jadi apa yang saya jelaskan semua itu dari Alkitab, tidak dari Alkitab. Yakobus pasal yang ke-2 ayat 12 sampai 13. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memerdekakan. Ini hukum apa ini? Hukum itu kan membawa orang masuk dalam hukuman, bisa kena hukuman. Tapi hukum ini hukum yang memerdekakan orang. Jadi hukum apa? Hukum yang memerdekakan orang itu hukum apa? Hukum yang memerdekakan orang, ya orang yang dimerdekakan itu namanya hukum memerdekakan. Jadi kita ini mesti memerdekakan orang. Tuhan mau supaya kita jangan menghukum orang, memberikan memperberat kuk di atas orang. Tapi kita mesti membebaskan kuk itu dari mereka. Jangan kita tambahi kuk itu kepada orang kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita di gereja di mana. Tidak boleh, kita mesti mengurangi kuk itu. Bahkan kalau bisa kita pikul, kita ambil kuk itu. Jangan kita yang pikul, jangan saudara kita yang pikul. Jadi jelas, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi berkatalah, bercakaplah, berkata dan berlaku, perilaku sudah. Itu seperti apa? Berkatalah seperti orang yang berkata-kata oleh hukum yang memerdekakan orang. Berkata-katalah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi kita mesti berkata-kata seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi kita ini jadi orang yang pemaaf. Bagi Tuhan mau kita jadi orang pemaaf. Maafkan. Orang berbuat salah, jangan kita salah sedikit kita sudah kita maki-maki dia. Wah, ini lebih dari orang dunia. Kita tidak boleh begitu. Kita mesti memaafkan, ya. Dan lebih suka memerdekakan orang daripada menghakimi, daripada menghukum. Jangan kita lebih suka menghukum daripada membebaskan orang. Kita mesti lebih suka membebaskan orang daripada menghukum orang. Ini penting sekali. Jadilah pemaaf. Kita mesti lebih suka meringankan kuk orang daripada memperberat kuk orang. Ada ayatnya. Kalau di dunia sini kita ini pakai hukum tak berbelas kasihan, seperti tadi ada 2 macam hukum, ya. Hukum yang tak berbelas kasihan. Coba satu contoh, misalnya kalau saudara menghadapi satu pengadilan itu pengadilan perdata, itu masih ringan, itu masih tidak masuk bui, tapi saya cuma mesti bayar uang berapa untuk ganti, itu perdata, sudah tidak hadir tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada satu pengadilan pidana, itu berat, itu nanti orang yang terdakwa itu bisa kena berapa tahun masuk penjara, 10 tahun, 20 tahun bisa masuk, ya. Dan dia menjadi orang yang mesti menghuni di dalam itu, di dalam bui, itu lebih berat, itu lebih berat. Nah, jadi kita jangan masuk di dalam hukum-hukum seperti itu, tapi hiduplah dengan hukum yang memerdekakan orang. Puji Tuhan.
hiduplah dengan hukum yang memerdekakan orang. Amin. Sudah selalu memerdekakan orang. Kalau orang itu datang, dia ada sesuatu keluhan yang sudah merdekakan, selalu meringankan beban orang itu. Itu yang Tuhan mau. Ujilah, jadilah pemaaf. Ya, sebab kalau di dunia ini saudara pakai hukum yang tidak berbelas kasihan, hukum yang tidak berbelas kasihan, nanti di akhirat saudara juga akan diperlakukan demikian oleh Bapak. Bapak bilang, tidak bisa, kamu punya dosa-dosa ini tidak bisa dihapus, tidak bisa, karena kamu tidak menghapus dosa orang, kesalahan orang terhadap kamu di dunia. Kamu tidak memakai standar dari hukum yang berbelas kasihan, tapi kamu memakai standar hukum yang sulit memaafkan. Maka kamu nanti di akhirat juga akan sulit dimaafkan. Dosa-dosamu tidak bisa dimaafkan. Coba ini kita perlu baca Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Kita tahu ya, kita bisa mengerti. Jangan nanti kita sampai di sana nanti terus, wah, Om Paulus kok tidak pernah ngajar saya ini saya tidak tahu. Saya pikir nanti saya di surga sudah diampuni semua dosa saya, tapi ternyata sekarang saya belum diampuni. Wah, nanti sudah salah saya, tidak bisa. Saya akan bilang sudah juga jadi saksi. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Tanggal 12 11 13 11 11. Ini perlu dikasih yang lagi. Ini sudah ditambah, dipakai yang baru. Ya. Jadi tanggal sekian Pendeta Paulus pernah khotbah soal itu. Cuma saudara A itu tidur. Nah, jadi salahnya dia sendiri. Tapi saya lihat di sini tidak ada yang tidur, semua melek. Ya, coba tolong baca ayat berapa? Markus 11 ayat 25. Ya, silakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ya, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu yang di dalam hatimu terhadap seseorang. Ini di mana? Ampunilah kalau kamu berdiri di mana? Di sorga, belum mati kok, belum masuk sorga. Di mana? Di Makassar, di ujung pandang. Ya. Berdiri sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, terus supaya juga Bapamu yang di sorga ya, mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapakmu di sorga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Coba lagi sekali ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ya, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Kalau masih ada apa-apa dengan seseorang, lekas ampuni orang itu dalam hatimu kepada Tuhan. Minta ampun, Tuhan saya ampuni orang ini. Terus supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Melihat kamu mengampuni kesalahan orang itu, maka Bapakmu surga mengampuni juga kesalahannya kamu di hadapan Bapak. Bisa mengerti? Tapi kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, kita terus anggap itu kesalahan tetap ada, nanti Bapak juga akan berlaku seperti itu. Dia tidak akan mengampuni kita. Biarpun kita pergi gereja, tapi kita tidak. Ini Bible bilang. Ini kita mesti perhatikan. Jangan kita netralisir semua. Anggap kalau kita siap percaya Yesus, semua dosa kita diampuni. Kalau kita mengampuni dosa orang lain, kalau kita tidak mengampuni, dosa kita tidak diampuni, tetap dicatat di surga. Kita mau masuk surga, stop. Mereka bilang stop. Mana itu? Kamu punya request untuk sudah diampuni dosa-dosamu. Mana? Wah, belum ada. Request saya ketinggalan, tidak bisa dibawa. Nah, sudah. Oh, kalau itu dosa-dosamu juga tidak bisa diampuni. Kamu tinggal di luar. Tak boleh masuk. Repot sih. Kita minta ampun tidak bisa. Sebab itu perbuatan kita sekarang ini mengampuni ini tidak bisa. Ini kuat sih. Ini tidak bisa di macam-macam dirubah seenaknya, tidak bisa. Kalau kita tidak mau merubah, mengganti dengan hukum yang berbelas kasihan terhadap orang, ya kita nanti akan terus itu terus sampai nanti di surga. Terus ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni,
maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Juga tidak akan mengampuni. Saya bilang ini nanti ini ayat kecil saja, ini nanti kita lupa, nanti kalau sudah ketemu sama mereka sudah lupa. Kita senang ngomong macam-macam. Di sana mungkin ada juga rujak tempe yang paling enak ya di sorga. Tidak tahu di sorga ada rujak atau tidak, saya tidak tahu. Ya, tapi sudah tetap ini tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi sudah mau mengampuni kesalahan orang atau tidak? Mau mengampuni, jangan nanti sudah diampuni, jalan ketemu di gereja atau karena lihat itu noleh sana, tidak mau lihat orang ini. Ya, itu noleh itu juga itu sama, tidak boleh. Ya, jadi kita harus suka memaafkan. Ini merupakan satu bukti. Dalam Keluaran 3 ayat 10 dan 11, Musa diutus oleh Allah. Coba kita baca. Keluaran 3 ayat 10 sampai 11. Silakan dibaca. Ya, Keluaran 3 ayat 10 dan 11. Ya. Terus? Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi saudara, tanggapan yang pertama daripada Musa adalah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Tapi ini bukan jadi biji mata. Ya, siapakah aku ini Tuhan? Orang yang tak dikenal oleh Tuhan. Aku ini orang berdosa. Aku tidak bisa pergi menghadap Firaun. Bukan aku yang mesti dipakai, orang lain. Suruh Harun saja pergi. Itu Harun pintar ngomong. Aku ngomongnya jadi tidak jelas. Tapi yang itu, kalau itu dipakai sama Tuhan, diurapi Tuhan, itu menghasilkan kuasa. Itu perkataan keluar jadi kuasa. Bukan perkataan yang seperti air yang menderu-deru, tapi tidak ada kuasa. Menakutkan saja itu air. Ya, tidak. Jadi bukan khotbah itu tergantung dari perkataan kita, bukan. Tapi tergantung dari kuasa yang ada di dalam kita. Amin. Ya, kok ada amin? Ya, amin. Ya, telat sedikit, tidak apa-apa. Masih bisa. Ya. Musa diutus oleh Allah. Tanggapan pertama, Musa bilang, saya tidak layak. Yang kedua, saya tidak mampu. Ya, layak tidak mampu itu sama ya. Tidak sanggup. Nah, itu. Saya gagal. Nah, ini satu bukti bahwa Allah tidak gagal dalam membentuk bejana yang rusak dari Musa. Itulah hidupnya Musa. Waktu dia sudah membunuh orang Mesir, dia lari, dia itu jadi bejana yang rusak. Wah, ini mau dipakai Tuhan, tapi bejananya rusak lebih dulu. Bunuh orang bagaimana? Ini bukan perkara kecil, membunuh orang itu besar. Tapi Tuhan bilang, rencanaku tidak akan batal. Tetap ada pada orang yang bernama si Musa, bukan si siapa? Harun, bukan Harun. Harun pintar ngomong tapi Tuhan tidak pilih. Sebab Tuhan lihat hatinya Harun, hatinya tidak 100% beres. Hatinya waktu dia orang Israel tunggu Musa di atas gunung, tidak turun 40 hari, dia bilang kepada Harun, ini Musa tidak turun-turun, ini pasti terjadi apa-apa. Ayo kita sana bangunkan ini anak lembu emas. Wah, itu emas yang dia minta dari orang Mesir. Tuhan kasih hati rela. Orang Mesir itu rela. Apa saja yang diminta kasih. Ayo apalagi ini kasih. Apalagi cincin ya, kasih. Apalagi semua. Seperti orang Israel itu menguras harta benda daripada orang Mesir. Itu mau dipakai untuk membangun tabernakel, rumah Allah.
tapi jadinya lain. Sebelum dipakai untuk membangun rumah Allah, sudah dipakai lebih dulu oleh Harun untuk membangun anak lembu emas. Wah, Tuhan Maha Rasa. Tuhan bilang sama Musa, Musa, kamu turun, kamu lihat perbuatan daripada Harun. Ini Harun ini, makanya dia dilarang untuk masuk negeri Kanaan. Dia tidak bisa masuk negeri Kanaan karena dia tidak tulus. Masa dia seorang pemimpin imam besar membawa umat masuk negeri Kanaan, kok bisa membuat satu anak lembu emas yang besar. Dan mereka kemudian disuruh berseru-seru, inilah Allah kami yang membawa kami keluar dari negeri Mesir. Siapa bilang? Ya, jadi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Nah, jadi di sini kita melihat Allah berhasil mengosongkan diri Musa dari segala yang berbau Mesir. Ya. Sebegini saya singkat saja. Musa itu nanti mesti berhadapan dengan otoritas dari Mesir. Ya. Siapa otoritas Mesir? Siapa? Yaitu Firaun. Itu otoritas Mesir. Bisakah Musa ini yang mempunyai otoritas Mesir juga, dia juga punya otoritas Mesir. Dia itu seorang pangeran, dia seorang jenderal dari tentara, ya, dari panglima dari tentara Firaun. Dia itu punya otoritas yang banyak. Dia seorang otoritas yang dari Mesir juga. Bisakah dia akan menghadapi otoritas yang sumbernya? Itulah otoritas dari siapa? Dari otoritas dari Firaun. Ya, Firaun. Saya mesti mengikuti saya. Jadi dia mesti berhadapan dengan otoritas dari Firaun. Bagaimana? Bisa atau tidak? Otoritas sama-sama. Otoritas dari Mesir, dia juga punya otoritas dari Mesir, sama-sama. Bisakah dia mengalahkan? Hai Firaun, kamu sekarang harus tunduk kepada saya. Bisa? Tidak bisa. Ya. Jadi dia mesti mengalami kegagalan di sini. Karena itu dia perlu diberi otoritas yang lebih besar dan bukan sifatnya dari otoritas dari bumi, tapi dari sorga. Betul? Dia mesti Musa ini diberi otoritas yang lebih besar, yang dari sorga bukan dari bumi, yang lebih besar daripada otoritas yang ada pada ini Firaun, supaya Musa bisa mengalahkan otoritas Firaun, bisa meniadakan. Ya. Dan apa yang terjadi? Setelah 3 macam posisi Musa. Ya. Posisi Musa yang pertama, 40 tahun yang pertama di Mesir. Ya, dia sebagai pangeran, akhirnya dia membunuh orang Mesir. Ya. Saat itu dia berjalan di depan Tuhan. Dia belum diberi perintah untuk bertindak, tapi dia sudah bertindak. Terus dia membunuh orang. Itu kedua. Yang pertama, dia berjalan di depan Tuhan. Dia berjalan mendahului Tuhan. Tuhan belum kasih komando, ya serang. Dia sudah serang lebih dulu. Nah, ini banyak orang Kristen seperti itu. Yang kedua, dia bertindak sebelum diperintahkan. Tadi yang pertama, dia berjalan di depan Tuhan. Yang kedua, dia bertindak sebelum diperintahkan. Mana kalau tentara, bolehkah dia bertindak sebelum diperintahkan? Tidak boleh, salah. Yang ketiga, dia mendahului Tuhan. Dia berjalan di muka Tuhan, bukan Tuhan yang di mukanya dia. Ya. Buktinya dia bisa membunuh orang, soalnya dia tidak tanya sama Tuhan, oh Tuhan saya boleh membunuh orang atau tidak. Kalau dia tanya begitu, Tuhan bilang tidak. Ya, jadi, yang keempat, dia mengangkat diri sendirinya sebagai pemimpin. Ini siapa yang angkat dia? Bukan Tuhan. Karena Tuhan belum utus dia pergi menghadap Firaun. Kalau Tuhan belum utus, berarti Tuhan belum bertindak. Betul? Tuhan belum memberi perintah.
nanti Tuhan mesti kasih perintah dulu baru kita jalan. Tapi ini Musa ini dia jalan, dia kesusu, terburu-buru, dia mau jalan duluan, ya, mengangkat diri sendiri sebagai pemimpin. Ya, dia mengangkat diri sendiri sebagai pemimpin. Ini yang keempat. Ya. Dan yang kelima, banyak pemimpin yang seperti itu, yang mengangkat diri sendiri. Sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin yang mengangkat diri sendiri sebagai pemimpin. Ya. Allah yang keenam tidak mengangkat mereka. Sebenarnya banyak pemimpin-pemimpin yang menyangkal sama Allah, tidak disuruh sama Tuhan. Tidak, nanti dalam pasal 3 ini baru Tuhan suruh, pergilah kamu. Tapi dia bilang, aduh saya tidak bisa. Dia sudah merasa dikosongkan sama Tuhan, dikosongkan. Bencananya itu dikosongkan. Ya. Jadi saudara, kegagalan Musa ini milik siapa? Milik manusia, betul? Kalau keberhasilan sesuatu itu milik siapa? Keberhasilan itu milik siapa? Ayo ngomong. Milik Tuhan, betul? Kegagalan itu milik siapa? Milik diri kita, milik manusia, gagal. Ya. Keberhasilan itu milik Allah. Ya. Jadi kalau sudah berhasil, saudara jangan bermegah-megah, karena itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Amin. Jangan bermegah-megah. Wah, saya puji Tuhan, kita bermegah terhadap Tuhan, jangan terhadap hal-hal. Karena keberhasilan itu milik Tuhan, bukan milik kita, betul? Kalau kita ngambil apa yang bukan milik kita, kita rampas, ini namanya paluka, mencuri. Ya kita ini polisi bilang ini pencuri kamu. Nah, bisa dibawa pergi ke polisi sana. Ya. Jadi saudara, marilah kita mau bertindak seperti Tuhan bertindak. Ya, 40 tahun kedua dia berjalan di belakang Tuhan. Sekarang dia 40 tahun kedua itu di Midian. Waktu itu dia dikosongkan. Ya. Semua yang berisi kebanggaan akan barang-barang Mesir itu sudah dikosongkan sama Tuhan. Dia tidak lagi berbangga kepada semua hal-hal dari Mesir. Itu dari Mesir itu artinya dari bumi, dari dunia. Segala perkara dari dunia ini tidak menarik hati kita. Wah, kalau orang yang masih duniawi itu biar dia orang Kristen, dia tertarik kalau dia jalan di toko yang wah banyak emas peraknya itu. Ya, wah ini saya mau beli nih, kalau bisa saya mau beli semua. Ya, boleh saja, tapi jangan sampai itu menjadi berhala. Ya. Dan 40 tahun yang ketiga Musa berjalan bersama Tuhan. Jadi 40 tahun pertama umurnya dia itu 40 tahun dibagi 3. 40 tahun pertama itu di Mesir, 40 tahun yang kedua itu di Midian. Di sini dia disiapkan untuk 40 tahun. Penting sekali persiapan untuk perang. 40 tahun ketiga itu perjalanan menuju negeri Kanaan. 40 tahun. Tapi 40 tahun yang kedua itu dipersiapkan, dikosongkan dari segala yang berbau Mesir. Segala sesuatu yang berbau Mesir itu dipergikan sama Tuhan, diganti dengan sesuatu yang baru. Ya. Ini penting sekali. Kita mesti mengerti bahwa kita ini perlu berjalan sama dengan Tuhan. Jangan kita berjalan di depan Tuhan, juga jangan kita berjalan menurut kemauan kita. Ya. Tapi Tuhan mau supaya kita berjalan bersama Tuhan. Ya. Jadi saudara, Tuhan itu begitu baik sekali. Ya, sebelum saya selesaikan, jadi yang dikosongkan apa? Otoritas daripada yang dibawa oleh Musa dan hikmat. Coba kita baca Kisah Rasul 7 yang dikosongkan otoritas. Kisah Rasul 7 ayat yang ke 22. Baca baik-baik. Ya.
Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa. Hikmat orang Mesir. Dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Terus? Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Ya. Jadi dia berkuasa dalam perkataan. Kuasa itu apa? Otoritas. Jadi ada dua perkara di sini, hikmat dan otoritas. Itu dua, itu pemimpin, seorang pemimpin harus punya. Kalau pemimpin tidak punya otoritas, dia tidak bisa dia jadikan golekan. Nanti dia tidak bisa punya apa-apa. Punya kuasa. Kuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Yang satu. Dan yang kedua, dia punya hikmat. Nah, ini hikmat. Ya. Kuasa tadi sudah saya jelaskan. Kuasa itu ada di mana? Kuasa itu ada di mana? Kuasa itu ada di dalam nama. Nama saya ada kuasa. Nama saya ada kuasa. Betul? Betul. Saya ingat masih waktu di gereja yang lama tahun 90, ya, soal kitab, banyak murid-murid itu yang agak males-males kalau disuruh ngangkat kursi, dia tidak mau. Dia mau tidur, mau sembahyang, mau puasa. Padahal kalau tidak disuruh dia makan terus. Kalau mau disuruh puasa, ya, suruh angkat ini kursi-kursi, tidak bisa. Ada satu waktu, ada satu anak murid yang tidak kehabisan akal. Om Paulus suruh. Waktu dia dengar Om Paulus suruh, dia bilang, ya mana, sini, saya akan sana. Wah, dia tunjukkan sama saya, pakai tunjuk lagi. Saya pernah tidak lihat, tapi saya tahu dia. Ya, kenapa? Nama yang ditakutkan, namanya siapa? Siapa? Yarson, namanya Yarson. Orang tidak ngerti apa namanya Yarson, artinya apa? Yarson. Ya. Tapi bukan soal itu, soal nama, ada kuasa. Betul? Kalau kita pakai nama Yesus, iblis takut atau tidak? Takut. Itu itu perwira Kapernaum, itu cuma dia tahu, dia belajar dari jenderalnya, dari atasnya. Satu kata saja itu cukup bisa membuat musuh ngeblak tuh roboh. Satu nama saja. Itu otoritas itu ada dalam satu kata. Sebutkan satu kata. Makanya dia minta sama Yesus, tolong sebutkan satu kata saja. Maka nanti anak dari hamba, dari dia yang mau mati itu nanti akan sembuh. Bukan perkataan biasa, perkataan itu perkataan otoritas. Sebutkan satu perkataan otoritas, maka nanti iblis dengar, dia akan ketakutan. Seperti kalau jenderal saya, atasan saya itu menyebut satu perkara, memanggil dia, ya, misalnya Rudi sini, wah dia takut karena ada nama di dalam itu. Ya, jadi namanya itu ada di mana? Otoritas nama Tuhan itu ada di mana? Ayo kita baca Keluaran pasal yang ketiga ayat 14 ini. Ini otoritasnya di sini. Baca. Firman Allah kepada Musa. Ya. Aku adalah aku. Ini namanya Tuhan tuh aku adalah aku, ini namanya. Jadi aku adalah aku itu ada, aku tidak bisa dikompromikan dengan si A atau si B. Aku disamakan seperti Lucifer. Aku disamakan seperti sama enggak. Aku adalah aku. Aku ya aku. Aku cuma seperti aku bisa didudukkan di sebelah aku saja. Tidak ada orang lain yang bisa menyamai aku. Terus lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Ya, jadi namanya Tuhan itu tidak pernah berubah. Tetap aku adalah aku. Dia itu tidak bisa dibandingkan seperti seorang yang hebat dan sebagainya. Jadi kita tidak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain.
Tuhan mau pakai kita seperti apa adanya kita. Amin. Ya, jadi sesuai dengan aku adalah aku. Ini kalau sudah disebut aku adalah aku, iblis semua kerajaan iblis itu pontang-panting, dia kalah semua. Tapi kemudian yang kedua apa? Hikmat. Mesti ada hikmat. Ya, orang bijak masih bisa gagal atau tidak? Bisa gagal? Bisa, masih bisa gagal. Ya, tapi bagaimana dia bisa menjadi orang bijak? Dia belajar dari kegagalannya. Amin. Belajar dari kegagalan. Katakan kiri kanan, belajar dari kegagalanmu. Belajar dari kegagalanmu. Ya. Mereka tidak akan gagal kedua kali. Ya. Karena orang yang selalu gagal terus, itu tandanya orang itu tidak pernah belajar dari kegagalannya. Tidak pernah. Dia tidak pernah mengalami kegagalan terakhir. Wah, ini kegagalan saya terakhir. Tidak. Sebab dia masih akan pesan tempat lagi untuk kegagalannya yang berikutnya. Masih ada 10, 20, mungkin 100 lagi kegagalannya dia. Tidak pernah dia membuat kegagalan terakhir, tapi selalu membuat kegagalan yang baru, yang berikutnya. Nah, itu orang bodoh, ya. Tapi sebenarnya dia bisa pintar kalau dia mau mengerti. Ya. Kegagalan membuahkan pelajaran. Sebenarnya kegagalan itu membuahkan pelajaran. Ya. Apa pelajaran apa? Penghancuran ego. Ego kita ini dihancurkan dari kegagalan kita. Sadar, kedua, sadar bahwa tanpa Tuhan semua tidak ada artinya. Tanpa Tuhan semua tidak ada artinya. Amin. Semua tanpa Tuhan tidak ada artinya. Ya. Belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Jadi ada pada waktu kita gagal, kita itu punya pelajaran. Kegagalan itu, setiap kegagalan kita itu adalah guru kita. Roh Kudus itu maha guru kita, maha. Dia itu guru yang luar biasa. Tapi kegagalan kita itu bukan maha guru, tapi tetap guru yang mengajar banyak perkara dari kegagalan. Supaya kita jadi wise, kita jadi bijak, belajar dari kegagalan kita, tidak mengulangi kegagalan kita. Dan ini kegagalan yang terakhir. Setelah itu saya tidak gagal lagi dalam hal itu, dan saya mau menjadi alatnya Tuhan. Seorang bijak sama orang bodoh itu sama, betul? Makan nasi sama, betul? Makan apa lagi? Makan oncom sama, ya. Tapi nanti dulu, makan nasi mungkin sama, mungkin tidak. Tapi ada satu hal, orang bijak dan orang bodoh itu sama dalam hal bisa berbuat gagal, bisa gagal. Orang bijak itu bisa gagal. Daud itu bisa gagal. Satu waktu dia berbuat dosa, tapi Tuhan ampuni dia dan Tuhan. Kenapa? Bedanya orang bijak dan orang bodoh sama-sama bisa gagal. Ya. Tapi saya katakan orang bijak mau belajar dan mau berubah, betul? Sedangkan orang bodoh ini tidak mau belajar dan tidak mau berubah. Jadi tetap bodoh dia tidak pernah menjadi pandai. Tapi orang bijak itu bisa juga berbuat salah, tapi dia itu mau belajar dan dia itu mau sekaligus bijak, tapi mau berubah. Apa saya mau berubah? Apa saya mau belajar dari Tuhan? Tidak ada orang lahir lantas sudah jadi bijak. Itu tidak ada, hampir tidak ada. Orang yang paling bijak itu lahir juga sebagai orang murid yang bodoh, ada bodohnya juga. Tapi kita bisa belajar dari kejatuhan kita, dari kesalahan kita, untuk menjadi orang yang
yang dipakai oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi belajar dan berubah, supaya jangan engkau terus belajar pada saat terakhir saja, tapi belajarlah mulai dari awal. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh memang Tuhan tuh sangat luar biasa. Amin. Jadi lihat, kita ini sekarang sedang meningkat terus. Ya. Nanti bicarakan ini di dalam cell group saudara, supaya saudara bisa mengasah otak saudara dan hati saudara untuk kita lebih cemerlang di dalam Tuhan. Ya, jadilah bijak dan jadilah mau berubah. Mau berubah saudara? Mau? Ya, kita semua. Tidak ada orang bijak itu bukan orang sempurna. Orang bijak bijak, belum sempurna. Tapi dari belajar dari kesalahan ke kesalahan, dia belajar untuk menjadi bijak di dalam Kristus. Amin. Nah, sehingga nanti kita akan betul-betul bisa menjadi terang dunia. Nah, jadi baik sekali kalau sudah mau membawa notes, sudah tulis ayat-ayat, dicatat, dibaca lagi. Nah, kalau sudah coba dengar di sini, masuk sini, keluar sini, masuk sini, keluar sini. Jangan sampai masuk sini, keluar begini. Tak boleh. Ya, tapi Tuhan, saya senang Tuhan memberikan selalu firman-firman untuk pemuridan. Saudara adalah calon pemimpin. Saudara adalah calon penegak gereja Petra. Sudah perlu kita terus berdoa untuk sampai Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan dipermuliakan bersama dengan kita. Amin. Nah, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.